Tai, bukan cuma tai manusia aja ya. Dalam Kristen tai sapi juga menghapus dosa. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tuh, kalian mengorbankan tai sapi terhapus dosa. Ya beda dengan kami. Kami yang menghapus dosa kami adalah Allah. Kenapa kami bisa diampuni? Kalau kami beramal soleh dan kami bertaubat. Gitu. Keluaran 29 ayat 4 balas. Kalau memang kau memang itu dijanjikan pasti masuk surga, ngapain kau di sini? Coba bilang sama Bang Zuma suruh on cam, dia pasti diam itu. Itu baginda itu udah masuk surga belum ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di sisi Allah di alam barzah, alam penantian, alam yang beyond logik yang kami tak mampu, dan sama seperti Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, beliau berada di sisi Allah. Diam kau. Yang dikatakan Muhammad Ibnu Abdullah adalah entitas yang memiliki jiwa, ruh dan tubuh. Kalau yang mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus bicara kepada siapa ini? Itu kan mengenai sesama manusia. Yohanes 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka anak manusia berkuasa mengampuni dosa, termasuk kamu, termasuk saya. Nah, sekarang yang saya perhatikan dalam 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Bahkan ini dalil yang digunakan Agatha dengan tegas. Agatha, apologet Kristen kalian mengatakan 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kata Agatha, jangankan B2 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di sini saya ceritakan sedikit diskusi Uniriva dan apologet Islam lainnya yang berada di forum debat, di mana para apologet Islam akan menjawab beberapa pertanyaan oknum-oknum Kristen tentang Islam dan juga menanggapi penjelasan mereka tentang agama mereka nantinya. Di sini juga saya ceritakan beberapa pertanyaan dari oknum-oknum Kristen. Yang pertanyaan pertama dari seorang pria Kristen bernama Akun Sandro, di mana ia menanyakan batu yang dicium yang ada di Mekah itu apakah benar bisa menghapus dosa. Dan lagi, ia mengatakan kalau dosanya sudah ditebus dan pasti masuk ke dalam surga. Lalu pertanyaan kedua dari pria Kristen lagi bernama Akun Penyebar bertanya, apakah Nabi Muhammad sudah masuk surga atau belum? Dan lagi, bagaimana Nabi Muhammad masuk surga jika sekarang masih berada di dalam kubur? Dan hanya Yesus yang berada di surga, bahkan Nabi Adam juga tidak berada di dalam sana. Selanjutnya, Kristen bernama Akun Sandro bertanya lagi, kenapa umat muslim sangat heran jika Tuhan itu menjadi manusia? Tetapi mereka percaya di dalam Al-Quran atau hadis Tuhan mereka menjadi pohon. Lalu pria Kristen lainnya bernama Akun Evlogos mengatakan, dalam Bibelnya berkata, tetapi supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia berkuasa bisa menghapus dosa.
Dan pertanyaan selanjutnya masuk lagi dari Kristen bernama akun James mengatakan, jadi kalau yang masuk ke dalam goa itu adalah iblis yang berada di dalam liang? Dan pertanyaan terakhir dari seorang wanita Kristen bernama akun Rizka mengatakan, mengapa umat Islam rata-rata banyak bercerai? Nah, itu beberapa pertanyaan dari mereka yang akan dijawab nantinya dari Uniriva, Bunda Nora, dan apologet Islam lainnya. Nah, daripada penasaran mendengar jawaban, mari kita tonton saja videonya sekarang. Ada, masa nggak tahu nih saya bacakan dalilnya ya? Di mana tertulis Saya itu? pasal 6 ayat 6. Ya saya pasal 6 ayat 6. Coba dulu. Nih, catat. ya bacakan ya, saya bacakan nih. Habis itu saya kasih tai sapi ya. Mari kita lihat nih. Di mana itu kayak itu? Coba dulu. Ada. Nih, ya saya pasal 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nih batu ya. Kalau kita lihat batu ini yang dipegang bara ini dalam bahasa aslinya rispah. Rispah itu apa? Rispah itu adalah ini nih, batu keramik. Batu bara ini batu keramik nih. Kita lihat bara itu bahasa aslinya apa? Bahasa Ibraninya apa? Rispah. Rispah itu maknanya apa? Batu. Nih, glowing stone or coal lah. Ini dia. Glowing stone, lantai batu, lantai bara, itu dia. Ya. Nah, kemudian tai sapi menghapuskan dosa. Kita tunjukkan datanya lagi ya. Tai, bukan cuma tai manusia aja ya. Dalam Kristen tai sapi juga menghapus dosa. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tuh, kalian mengorbankan tai sapi terhapus dosa. Ya beda dengan kami. Kami yang menghapus dosa kami adalah Allah. Kenapa kami bisa diampuni? Kalau kami beramal soleh dan kami bertaubat. Gitu. Keluaran 29 ayat 4 balas. Ya, Yesaya pasal 6 ayat Tambahin 6. sedikit Uni. Silakan Kak Nora. Boleh? Silakan. Jadi begini tulang Sandro. Seandainya ya, kalau Allah mengatakan batu Hajar Aswad yang ada di Mekah sana bisa menghapus dosa, saya yakin orang yang paling termiskin di dunia pun akan berlomba untuk ke sana. Bahkan tidak diwajibkan untuk mencium batu itu. Kalau batu itu membawakan menjadi dampak keburukan, lebih bagus dihindari. Seperti apa itu? Ketika kita berdesak-desakan dan mengakibatkan ada kecederaan, ya lebih bagus tidak usah. Cuman, kenapa batu itu ingin dicium? Karena batu itu diyakini itu berasal dari surga. Gitu Bukan loh. menghapus dosa itu. Tidaklah. Kan aku Masa jawab ada benda yang menghapus dosa? Aku jawab. Contoh, saya bertanya nih sama tulang. Apakah ketika mencium salib Yesus itu menghapus dosa? Enggak lah. Kenapa nggak menghapus dosa? Bukankah itu adalah lambang? Iya lambang, tapi bukan menghapus dosa itu. Nah, Yang menghapus terus dosa adalah kenapa? Yang Sang menghapus juru dosa? selamat, Yesus Kristus. bulu dan daging dan tulang. Tulang, Sang bulu, juru darah. selamat. Iya, yang menghapus dosa Sang kalian kan pencipta tulang, bulu, daging, kan? Daging, darah. Itu yang menghapus dosa kalian kan? Batu. Iya. Tai sapi. Ya kan? Enggak ada, Bukan enggak Tuhan. ada tulis itu. Itu Loh? buatan orang itu. Kok buatan orang ini Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya. Nah, kan aku bilang bulu. Bulu itu ada di kulit. Kulit, bulu, tokai harus dibakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, jadi kalau di Kristen itu yang menghapus dosa itu daging, darah, tulang. Makanya Yesus itu yang punya daging, yang punya darah dan tulang itu dihabisi. Karena itu yang menjadi tumbal. Bukan Tuhan yang menghapus dosa mereka, tapi dagingnya Yesus, tulangnya Yesus, darahnya Yesus. Begitu juga di zaman Keluaran itu, tokai sapi dan dagingnya itu menghapus dosa kalian. Kalau di zaman Yesaya batu keramik, begitu. Memang kalian udah terbiasa menjadikan benda-benda sebagai penghapus dosa kalian.
gitu. Dan anehnya ketika salib dicium nggak menghapus dosa kalian. Pada salib itu lambang kasih Tuhan. Bayangkan loh, Tuhan kalian itu lambang kasihnya adalah alat terkejam di muka bumi ini untuk menghabisi nyawa orang loh. Itu lambang kasih loh. Sama nanti kalau kau punya pacaran sama istrimu kan, adek, abang cinta kepadamu. Apa lambang cinta kasih kita, bang? Celurit deh. Nah, inilah kalian, agama kalian. Lambang cinta kasih Tuhan apa? Salib. Apa itu? Salib, tempat kematian terkeji manusia di muka bumi. Seandainya Tuhan kalian itu mati dirajam menurut Yahudi dan kalian percaya, lambang kasih kalian batu, karena Yesus matinya dirajam. Begitulah di dalam kitab Talmud. Harusnya kalian itu mengambil batu 3 biji, kalian kalungkan di leher kalian. Kenapa? Bisa jadi 3 kali Yesus dilempar pakai batu, ya kan? Makanya kalau di kami iblis dilempar pakai batu, kalau di kalian Tuhan dilempar pakai batu. Heran aku kadang-kadang sama kalian. Agak ada paradok-paradoknya kalian ini loh. Kalau kami iblis yang dilempar pakai batu, kalian Tuhan yang dilempar pakai batu. Kami pasti masuk surga. Oke, kalau kau pasti masuk surga, kenapa kau nggak meningsoy? Kenapa kau cepat masih hidup? Kenapa 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 masih hidup kau? Kalau kau udah pasti masuk surga. Kumat kau nih. Hah? Kalau kau memang udah pasti masuk surga, kenapa kau masih hidup? Ngapain kau di sini hidup? Hah? Mati aja kau Kami udah cepat. besar. Ya sudah, ngapain kau lagi di sini? Cepat kau cari tali, kau cari sana. Kau tenggak itu baikon. Cepatlah, ngapain kau di sini? Ke tempat Bapak kau sekarang, ada Tuhanmu di situ menunggu Jangan kalah, kau. Nora jangan kalah. Ngapain kau Jangan di kalah, sini? Nurita, jangan Ngapain bikin kau malu. di sini masih hidup kau? Dia berekspresi, biarkan dia berekspresi. Kalau memang kau memang itu dijanjikan pasti masuk surga, ngapain kau di sini? Coba bilang sama Bang Zuma suruh on cam, dia pasti diam itu. Itu baginda itu udah masuk surga belum ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di sisi Allah di alam barzah, alam penantian, alam yang beyond logik yang kami tak mampu, dan sama seperti Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, beliau berada di sisi Allah. Diam kau. Yang dikatakan Muhammad Ibnu Abdullah adalah entitas yang memiliki jiwa, ruh dan tubuh. Kalau yang kau maksud di dalam kuburan itu adalah jasadnya Muhammad Ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dikatakan manusia bernama Muhammad Ibnu Abdullah adalah yang memiliki tubuh, jiwa, roh dan sifat kemanusiaan. Yang kalau kau tuduhkan kepada Nabi kami beliau meninggal dan jasadnya dikubur, kau bilang itu adalah di mana Nabi kalian dalam kubur, maka kalian mengatakan mamaknya Yesus itu juga adalah bangkai. Kalau kalian tuduhkan Nabi kami bangkai, inilah kalian. Maka tolong kalian jawab pertanyaanku. Kalau kalian memang betul-betul telah ditebus dan pasti masuk surga, ngapain kau masih di bumi ini? Belum ajalnya kakakku. Berarti kau bohong, kau berdusta, bertakia Korintus. Kalau memang ada orang yang sudah mengaku lulus dari sebuah fakultas, ngapain lagi dia kuliah dan belajar? Lanjut Kak. Oh nih, izin ya, saya sama si penyebar. Dia bilang AQ jongkok. Saya mau bertanya, siapakah yang pernah melihat surga? Cuma Yesus. Jangan bohong. Kenapa Markus menuliskan Yesus terangkat naik ke surga? Baca Ayo. di kitab Bible itu. Jangan bohong kamu, jangan bohong kamu. Pertanyaan Di saya, dunia- siapakah yang pernah yang melihat sudah surga? masuk surga itu cuma Yesus, tidak ada yang lain. Nabi Adam juga nggak di surga. Saya bertanya, siapakah yang pernah masuk surga? Yang melihat Yesus. surga? Siapa yang Yesus. pernah melihat surga? Yesus. Tahu dari mana Markus kalau Yesus ada di surga? Yesus. Saya Yesus tanya, itu- tahu dari mana Markus kalau Yesus ada di surga? Kau Iman baca kami baik-baik di itu, dalam Markus. Diam Yesus dulu. menyiapkan tempat Saya mau ngetes. Kau kan, sesudah Tuhan Nabi Yesus Adam berbicara sampai demikian Nabi kepada tidak ada yang mereka. di Lu surga. diam dulu Tidak penyebar, penyebar Gabrul. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah Iya. kanan Bapa. Di hari Pertanyaan kiamat juga saya, nanti yang turun Yesus, bukan Nabi saya Adam, bukan bertanya Nabi Nuh, kepada bukan Nabi kamu, Musa, bukan siapakah Nabi yang pernah Ibrahim. melihat Yesus surga? yang turun. Wah, Siapa yang pernah melihat Anda Yesus di percaya dengan surga? itu. Jangan kau pungkirin di hari kiamat yang Turun. Ya, saya bertanya, siapakah yang pernah melihat surga? Kau bilang Yesus. Sejak kapan Yesus kasih tahu Markus kalau dia itu terangkat ke surga? Terus dia duduk di sebelah kanan Bapa.
Sementara Bapak itu adalah roh, kata kalian. Apakah roh bisa dilihat? Coba mikir. Gimana sih? Kok kayak yang di berita-berita yang begini ya? Topan, selamat malam. Angin topan, Topan. angin topan. Oh. Nggak mau dia ngomong tulang. Ada apa dia bilang? Ap, katanya tulang. Nah, silakan tulang. Mau bertanya lagi, bertanya saja. Ada lagi. Kenapa orang Muslim sangat membingungkan karena manusia itu Tuhan? Tapi di agama kalian, ku dengar tapi nggak tahu cara ditulis di mana. Menjadi kayu, bisanya Allah kalian. Kalian percayanya? Di mana itu tertulis? Dia kok bingung. Di mana tertulis Tuhanku menjadi kayu? Bacakan ayatnya. Pohon. Tunjukkan datanya kepadaku. Oh, tapi ada tertulis dibilang, Kak. Jangan kau memfitnah Al-Quran. Cukuplah kalian itu mengimani Tuhan yang berubah dan menyamar jadi manusia. Tunjukkan sama aku di Al-Quran bahwa Allah pernah menjadi pohon. Gak ada lah. Dari kau. Makanya belajar. Tulang. Makanya kalau mendengarkan sesuatu itu dipastikan itu bukan menjadi pohon, tetapi Allah berseru dari. Bedakan dari. Apakah sebentar dulu tulang. Ketika tulang memanggil anak tulang dari kamar, ya kan? Apakah tulang menjadi kamar? Enggak lah. Nah, ketika saya memanggil anak saya dari balik pohon, apakah saya menjadi pohon? Begitu ceritanya, Bro. Seperti itu. Kutambahkan Jadi lagi. Allah berseru kepada lagi. Nabi Musa dari sebatang pohon, bukan menjadi pohon. Tulang. Ya. Lanjut nih. Ya, Bu, ya, yang pertama. Sedangkan di tahun 2024 saja, apakah ketika kamu mendengarkan suaraku, aku berada di dalam HP? Maksudnya? Hah? Ketika kau mendengarkan suaraku dalam HP Evercrossmu itu, Evercross tipe 2351 itu, apakah aku ada di dalam HP Evercrossmu itu? Maksudnya gimana ini? Membingungkan. Tuh. Dia nggak mengerti. Kau nengok mukaku nggak sekarang? Kau nengok mukaku. Nengok kau Nggak mukaku. mengerti dia bahasa. Dengar kau suaraku. Jadi begini Ya. nih tulang. Kau dengar nggak suaraku? Ini tulang ya. Orang tua ini, lanjutlah kan Nora, kau lah yang mengerti orang. Begini, Kan Nora, Tulang. kau lah yang mengerti Begini, orang tua. begini. Kalau aku mengerti anak muda aja. Saya telepon tulang. Oh, tulang udah makan. Nah, apakah berarti saya berada di dalam HP itu? Enggak. Ya udah tulang, begitu tulang. Tulang inilah. Nah, Jadi unang dari penjelasan kami, ya, dari penjelasan itu Nora tadi tulang. Dari penjelasan tadi artinya apa? Bahwa ketika kita mendengarkan suara, maka kalau kita merujuk kepada jangankan Tuhan, kita saja manusia, ketika suara kita ada dalam speaker, ada dalam HP, itu bukan berarti kita masuk ke dalam HP, bukan berarti kita masuk ke dalam speaker. Iya. Tetapi kecanggihan teknologi membuat kita bisa mentransfer suara kita ke dalam sebuah alat. Nah, itu bicara manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah ketika ada suara dari balik pohon, Tuhan harus datang ke pohon tersebut? Tentu tidak, my brother. Nah, inilah cara berpikir yang logik dan sehat, bahwa tidak pernah ada dalam Al-Quran. Nah, kan berbunyi apa ya, Advan dia kan? Angkat dulu HP Evercrossmu itu. Telepon sama HP Mito. Deta dari HKBP. Ditelepon. Iya. Gue ngapain? Angkat HP Kok naik Mito. ke situ kok Amang? Ya. HP Mitonya itu besar kali suara ringtone-nya. Jidak jeduk jidak jeduk jidak jeduk HP Mito itu besar kali suaranya ya. Nanti dipakai dia buat joget-joget di gereja biasanya. Oke ya. Jadi
Bang Tulang, ya abang Tulang, abang yang tinggal tulang. Oh Tulang, tidak ada istilahnya logika kita ini menerima Tuhan itu berubah menjadi pohon, tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mentransfer suara atau perkataannya melalui berbagai macam cara karena dia berkuasa. Ya, jangankan Allah, kita saja yang manusia di tahun 2024, saudara. Mampu saudara kita mentransfer suara kita saudara di dalam HP saudara lewat voice note saudara, dan artinya saudaraku ya, tidak ada istilah dalam Islam Allah itu mewujudkan dirinya berbentuk makhluk saudara, karena Allah itu bersifat laisa kamitsli syai'un. Paham Tulang? Paham. Mantap. Allah kami lebih hebat dah, lebih hebat Allah kami. Apa kehebatannya Tuhannya Tulang? Bah, nggak tahu si Bere ini. Apa Bere? Apa kehebatan Tuhanmu? Kami kehebatannya kakku, kehebatannya bisa menghapus dosa. Bere. Nah, itulah Sejak kehebatan kapan Tuhanmu menghapuskan dosa? Tunjukkan satu ayat. Tunjukkan satu ayat dia berkata, dosamu telah kuhapuskan. Tunjukkan satu ayat dari Yesus yang berkata, dosamu telah kuhapuskan. adanya itu, tapi nggak tahu tertulis di mana. Hei Tulang, jangan kau tepu-tepu kami umat Islam. Akang kurang ajar banget, orang lapar, Akang makan-makan di situ. Ih, nggak ada sopan-sopannya sih Akang ini loh. Akang, jangan terlalu banyak makan. Jangan banyak makan, Akang. Janganlah kayak gitu, Kang. Orang lagi lapar, dia nengokin makan makanan. Kang, lapar, Kang. Ih, enak kali. Banyak ini domba yang hidup. Jadi ya Pak Sandro, tunjukkan samaku, Yesus pernah berkata, dosamu kuhapuskan. Tunjukkan ayatnya. Nggak tahu masalah ayat, makanya aku nanya sama kakak. Masalah ayat. Weh, Akang, itu badan itu udah gabah. Yang penting Yesus itu adalah sang juru selamat kami, Kak. Tidak ada seorang pun yang yang penting ditebus, yang penting Yesus Tuhan. Iya, betul. Jangan kayak gitu, diskusi-diskusi bagus-bagus. Tunjukkan samaku, Yesus berkata, dosamu telah kuhapuskan. Iya, ada itu, tapi nggak tahu di mana. Coba tunjukkan. Ya bacalah. Nah, udahlah, nah, banyak kan ceritamu, Tulang. Nggak ada. Tengok. Guru apanya kabarnya? Gak ada, Ih, dia enak namanya aja Uni. Dia orang Padang. Ada tuh di Matius 9 ayat 5 Kak, di atas di Matius 9 ayat 5. Ya. Tunjukkan dulu Bang, tunjukkan. Biar tahu rasa dia. Iya, dosamu sudah diampuni, ada itu yang berkata dosamu sudah diampuni, kata Yesus gitu. Bang, bedakan dosa yang diampuni dengan dosa yang telah kuampuni loh Bang. Kok bahasa Indonesia nggak paham sih? Ya begini Kak, ini kan dia berbicara di ayat 6. Ini saya bacakan ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa, katanya. Anak manusia berkuasa ya, anak manusia. Iya. Kamu anak manusia atau anak hantu? Saya manusia. Ya sudah, maka semua manusia itu bisa mengampuni dosa, karena memang tertulis, barang siapa yang menyatakan dosa seseorang itu tidak ada, maka dosanya diampuni. Apa hebatnya Yesus? Di sini kan dijelaskan anak manusia. Berarti kan Dan ini saya anak juga anak manusia. ini.
kamu juga anak manusia, maka kita bisa mengampuni dosa orang. Karena memang dalam Islam, ketika kamu berdosa kepada orang lain, kalau orang itu memaafkan, maka Allah akan memaafkan. Inilah Islam, sejalan dengan ajaran Yesus. Pertanyaanku, ketika kalian mengatakan Yesus itu mengampuni dosa, mana perkataannya? Dosamu aku ampuni. Kalau dosa diampuni, Nabi saya juga begitu. Nabi saya pernah mengampuni dosa. Bukan berarti dia mengampuni dosa. Kenapa? Ulangan 18:18. Seorang Nabi itu tugasnya apa? Menyampaikan firman Tuhan. Ketika Tuhan nyatakan dosamu diampuni, maka Nabi itu menyampaikan bahwa dosa kalian telah diampuni. Apa hebatnya Yesus? Ketika manusia saja, barang siapa yang menyatakan dosa seorang itu terampuni, maka dosanya diampuni. Apa hebatnya Yesus? Gimana caranya, Kak? Manusia mengampuni Jadi- dosa manusia lain. Baca kitabmu. Barang siapa yang menyatakan dosa seseorang itu diampuni, maka dosanya terampuni. Apa nih? Hah? Kamu nggak pernah baca kitabmu ya? Jadi mengenai dosa itu kan terikat hukum dengan Allah. Artinya, Baca jika kita berdosa, Yohanes pasal 20 nomor 23. Baca ayatnya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus bicara kepada siapa ini? itu kan mengenai sesama manusia. Yohanes 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka anak manusia berkuasa mengampuni dosa, termasuk kamu, termasuk saya. Nah, sekarang yang saya tanya, kapan Yesus pernah berkata, wahai anak manusia, dosamu aku ampuni? Bacakan ayatnya. Oke. Itu kan anak manusia sudah jelas, Kak. Anak manusia itu aku pakai data nih, Kak. Aku pakai data ya. Aku pakai tafsirannya dari full life ini. Tafsirannya full. Di Lukas 5 ayat 24 juga. Supaya Lukas kamu 5. tahu bahwa di ini 24. iya, itu kan apa ya dibilang tafsir yang dia apa ya dari ayatnya juga gitu. Kita bacakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Betul, saya sudah katakan. Kamu anak manusia atau anak hantu? Anak hantu Ya, kamu? ini anak manusia ini dari Kamu anak tafsir. manusia atau anak hantu? Kamu anak manusia atau Saya- anak hantu? Ya Saya sudah. manusia. Maka Yesus mengatakan anak manusia di dunia ini mengampuni dosa. Betul. Karena divalidasi dalam Yohanes pasal 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, maka tetap ada dosanya. Dan itu merujuk kepada anak manusia. Saya anak manusia, Nora anak manusia. Bunda, Ya, itu kan anak manusianya huruf besar semua, Kak. Assalamualaikum. Ya, ini muslim atau non muslim Melki ini. Orang lagi ngomong jangan dipotong dulu ya. Halo. Orang lagi mau ngomong jangan Iya, dipotong dulu. Bunda. Ya. Iya, iya. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini siapa nih? Adi ya. Adi, dengar sekali lagi ya. Saya itu cuman minta tunjukkan dalilnya. Melki di mute dulu ya. Melki Ya, yang ngomong. saya tuh cuma minta. Saya tidak banyak melakukan hal-hal yang mutar-mutar akrobat-akrobat dalam diksi ya. Saya cuma minta penegasan bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke? Barang dalam siapa yang percaya kodrat kepadaku kemanusiaannya, Kak. bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada yang mengutus aku. Artinya, kalau Yesus itu melakukan dengan kehendaknya sendiri, maka dia akan mengatakan diksi yang jelas, dosamu aku ampuni. Maka tunjukkan Ya, sama saya, di mana data tertulis, Yesus pernah berkata, anakku, dosamu aku yang ampuni. Tunjukkan ayatnya. Ya, menurut Kakak di Alkitab itu siapa yang duduk di sebelah kanan Allah? Duduk di sebelah kanan Yang Allah Maha Kuasa. adalah keterangan dari konon kabarnya penulis kitab Matius. Pertanyaan saya, dari mana Matius bisa melihat Tuhan duduk di samping Tuhan? Iya, menurut Kakak
pemahaman kakak di Alkitab nih? Menurut saya, Siapa yang duduk? kalau pendapat saya, kitab Anda itu adalah hasil campuran pernyataan manusia dan hasil pendengaran tentang perkataan-perkataan Yesus yang datang entah dari mana-mana. Maka tentang pernyataan bahwa ada manusia melihat Tuhan duduk sebelah kanan sebelah kiri, itu pasti bukan kabar benar, karena yang mendapatkan pengetahuan dari Tuhan hanyalah nabi. Karena itu dikatakan dalam Ulangan pasal 18, Ulangan 16 ayat 2, Ulangan 2 ayat 16. Ya terbalik. Ya, apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berbicara melalui mimpi. Itu nabi. Tapi kalau orang biasa mengaku-ngaku bertemu dengan Tuhan, bisa jadi yang datang kepadanya adalah roh setan. Makanya saya katakan, ketika ada yang mengatakan Yesus duduk di surga, bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa itu betul-betul di surga? Dan bagaimana kalian bisa buktikan itu Yesus, bukan hantu belau? Dari mana kalian tahu kalau itu adalah kabar yang benar, bukan kabar dusta? Bagaimana metodenya untuk membahasnya? Silakan. Silakan Kanora. Ya, jadi Kanora, aku ada ini nih. Silakan Kanora. Kalau untuk duduk di sebelah kanan itu bukan artian itu duduk gitu di bangku. Itu adalah makna simbolis dari kekuasaan. Dalam tradisi Yahudi, kalau duduk di sebelah kanan itu artinya yang berkuasa. Dia otoritas kekuasaan ada pada dia semua. Datanya di mana? Ada di Talmud Babilonia Sanhedrin 108b. Di sini ditulis, saya bacakan ya karena saya nggak bisa open cam. Orang yang duduk di sebelah kanan adalah yang memiliki status lebih tinggi dibandingkan yang berada di sebelah kiri. Jadi itu adalah makna simbolis. Itu perjanjian baru dalam- emang pakai bahasa Ibrani sehingga ada Perjanjian kitab baru pakai Talmud. Perjanjian bisa baru pakai sih? Talmud. Baru tahu aku. Ya, itu makna simbolis dalam tradisi Yahudi bahwa duduk di sebelah kanan artinya adalah yang berkuasa. Loh, begitu. emangnya tunggu dulu. Itu perjanjian baru emangnya pakai bahasa Ibrani sehingga ada kitab tafsirnya Talmud. Ya, kenapa Karena perjanjian kan- baru kok bisa pakai Talmud itu? Aneh aja. Karena Yesus orang Nah, Judaism, perhatikan bukan ini. orang Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi dan para Iya, rasul dia semua orang Yahudi. Dia orang Yahudi, tapi yang membacakan Talmud itu kamu, dan itu cocokmologi. Sejak kapan kitab Matius itu pakai Talmud? Dengar dulu ya. Sekarang gini aja deh. Menurut kamu Yesus itu berkuasa di surga? Berkuasa. Dia Berkuasa. maha kuasa. Baca Matius maha pasal kuasa 20 dan nomor kuasa 23. ada pada dia. Ya, oke. Apakah ketika ada seseorang berkuasa, maka kekuasaannya terbatas? Yesus itu kekuasaannya terbatas nggak di surga? Ya tidak terbatas lah kan. Kami. Kuasa ada pada kalian dia. baca, gitu. baca kitab kalian Matius pasal 20 nomor 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku ini Yesus berkata kepada Salome ya. Siapa Salome? Ibu dari murid-murid Yesus. Cawanku, ibunya Salome, si Salome ini minta tolong kepada Yesus untuk meletakkan anak-anaknya duduk di samping Yesus. Apa kata Yesus? Kalian pikir dia berkuasa? Ini kata Yesus. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bagaimana mungkin kalian bilang Yesus kalian berkuasa tapi dia tidak berhak memberikan tempat duduk bagi murid-muridnya? Berkuasa kayak gitu? Enggak juga sih, Bu. Karena Ya udahlah. Karena- Berarti Tuhan kalian nggak berkuasa absolut. karena Nggak dia mutlak punya dia. sifat, karena dia punya sifat-sifat keahlian, kayak keilahian, Keahlian punya apa? sifat-sifat keahlian. Saya tanya, sifat Keilahian, keilahiannya maksudnya ketika di surga, keilahian. ketika dia di surga, kalian bilang dia berkuasa full total, maka saya tanya, terbatas tidak? Kalian bilang tidak terbatas. Kalian membaca nggak Matius 20 nomor 23? Dia sendiri tidak punya hak di surga memberikan tempat duduk orang lain. Apakah itu dikatakan berkuasa? Karena dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Iblis Dia juga berkuasa berkata mengampuni dosa. bahwa segala kuasa telah Dia diberikan. duduk di Iblis sebelah juga begitu. kanan. Iya, iblis juga bilang itu. Nah, saya kasih data ya. Sifat-sifat Kalau cuma keilahiannya mengaku, kekal, kalau cuma maha kuasa, kalau cuma mengaku saya punya kuasa, saya maha tahu punya dan kuasa. maha hadir Nah, begitu. apa ini? Satu-satu bahas. Tadi saya telah menghancurkan doktrin umat Kristiani yang mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa di surga. Saya sudah tunjukkan data bahwa Yesus mengatakan dia itu terbatas. Dia tidak berhak memberikan tempat duduk. Dan ini kalian gimana? Kenapa kalian nggak bantah? Kenapa
kalian nggak jelaskan ke saya? Kenapa Iya, nggak sebentar. ditanggapi? Kok Kasih kabur-kaburan? waktu saya ngomong nggak? Kasih waktu saya ngomong. Jangan ini terus. Ini kalau diskusi Ya, harus tapi jangan kasih. kabur-kaburan. Baca ini, bahas ini. Iya, makanya gini. Kenapa saya katakan Yesus berkuasa? Pertama, karena dia memiliki sifat-sifat keilahian. Bagaimana cara membuktikannya? Ya dari perkataannya, sama seperti nabi-nabi. Dari nabi-nabi kan apa yang kita pegang kan apa ya perkataannya begitu. Sekarang ini saya penjelaskan dulu ya. Yesus punya semua sifat-sifat kalian yang di keilahian yang dimiliki olehnya. Pertama, dia kekal. Oke, dari Apa omongan sifat yang di keilahian Yohanes. Yesus? Oke, Yesus pernah mati nggak? Yesus pernah mati nggak? Kasih waktu dulu ngomong lah. Tunggu dulu, Bukan diskusi Yesus kekal? namanya. Kamu bilang Yesus kekal? Berarti dia nggak pernah mati? Iya, kasih waktu dulu. Kasih waktu saya ngomong dulu lah. Tapi jangan kabur. Kamu bilang dia kekal. Satu poin ini aja udah gagal kamu. Coba definisi kekal apa? Ya kekal abadi, nggak bisa mati gitu. Yaudah, Yesus pernah mati nggak? Ya mati tapi dia bangkit. Kan bangkit. Itu kekal nggak? Yang pernah mati bisa. Kami juga bangkit nanti. Setiap manusia, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Kami akan bangkit kembali. Nah, kami kekal berarti. Berarti manusia kekal berarti. Kalau ada orang percaya hari kebangkitan, berarti kau pun kekal nanti. Hei, Tuhanmu Ya, yang itu kan pernah mati dalam itu kau bilang pandangan kekal. Islam. Di mana Kalau dari di pandangan mana ini Kristen, pikiranmu? Nanti Kalau manusia akan arti kekal mengalami bisa kematian yang kedua Coba gitu. tunjukkan sama aku Henok dan Elia pernah mati. Kau tunjukkan dalam kitab sucimu kalau Henok dan Elia pernah mati. Kalau kau mau mengatakan kekal, bahkan Henok dan Elia lebih kekal daripada Tuhanmu. Tuhanmu pernah mati 3 hari loh by the way. Dan kau bilang dia kekal? Pernah mati kau bilang kekal? Itu kan memang sudah rencana Allah dalam untuk menyelamatkan Ya manusia. udah, kalau gitu lebih kekal mana, Henok atau Yesus? Ya Yesus lah lebih kekal. Yesus pernah mati nggak? Karena Henok tidak dan Elia tidak berkata memberikan ya. kehidupan, mengambil dan memberikan kehidupan. Kutunjukkan sama Yesus kau ya. berkata. Kalau pernah mati dan bangkit lalu itu dikatakan kekal, kutunjukkan sama kau ya. Berarti banyak yang kekal di agamamu ya. Kita perhatikan teman-teman ya. Ini hipokritnya umat Kristiani ya. Kau baca dalam Matius pasal 27 nomor 50. Ya. Matius pasal 27 nomor 50. Baca. Perhatikan teman-teman, yang bangkit dari kematian itu namanya kekal ya. Kita perhatikan, ini dia ajaran Kristen nih, agak lain memang nih, kekal dibilang pernah mati. Apa-apalah kalian di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun kalian gagal paham. Kau perhatikan ya. Matius pasal 27 nomor 50. Saya bacakan teman-teman ya. 50. Ini dia. 50 ya. Mana dia? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan lalu masuk ke kota kudus. Ini kekal nggak ini? Yang mati kemudian bangkit, kekal nggak ini? Pernah mati loh, bangkit loh dari kematian loh. Mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Kau tunjukkan kalau mereka pernah mati orang ini. Nih ya, itu orang-orang kudus begitu. Nah, Mereka berarti tidak banyak akan yang kekal. mengalami kematian Kalau kekal kedua. definisinya pernah mati, maka orang-orang ini kekal menurutmu. Ya, menurutmu yang namanya kekal itu ketika ada orang mati lalu bangkit. Dan kau perhatikan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2. Lebih hebat orang-orang ini dari ribuan tahun bangkit. Kalau Tuhanmu cuma 3 hari, bisa jadi sesak napas. 3 hari itu bisa koma. Kau pernah dengar orang koma nggak? Orang koma bisa berbulan-bulan loh. Tuhanmu cuma 3 hari. Siapa bilang dia mati? Jangan-jangan dia koma, jangan-jangan dia pingsan, jangan-jangan dia tidur. Ya kan? Karena dia habis minum cuka asam. Ya. Kalau orang-orang ini udah nggak ada tulang, bangkit dia dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meningsoi bangkit. Ini yang hebat. Lebih hebat orang-orang kudus ini daripada Tuhanmu yang baru 3 hari. 3 hari manja kali 3 hari. Bahkan ada orang koma berbulan-bulan loh, bangkit dari komanya loh. Dari mana kau tahu kalau dia meningsoi? Jangan-jangan dia koma, jangan-jangan dia pingsan, jangan-jangan dia pura-pura mati, pura-pura meningsoi. Ya, dalam kitabmu sendiri ada orang-orang kudus yang pernah meningsoi bangkit. Kau bilang itu kekal. Kalau pernah mati dan bangkit adalah kekal, maka banyak yang kekal dalam agamamu. Banyak Tuhanmu berarti. Apa ini? Hei, definisi kekal udah kau perkodok loh. Kekal itu artinya tidak pernah meningsoi. Makanya Tuhan itu dikatakan kekal. Ya, Yaitu Yesus, Tuhan Yesus itu yang dikatakan memberi kekal karena kehidupan. tidak pernah meningsoi, nggak pernah dilahirkan, tidak pernah kabur, tidak pernah belajar
tata, mama. Nggak pernah nete, itu namanya kekal. Ya itu kan Yesus yang memberikan kehidupan itu, karena dialah hidup Tunjukkan sendiri, sama aku kehidupan kalau Yesus itu. yang memberikan kehidupan itu dari mana itu? Apa ini? Pertama kau sudah kabur dari pernyataan Yesus di surga berkuasa. Aku tunjukkan data. Jangankan berkuasa, perkara duduk muridnya di samping dia aja dia tidak mampu memberikan haknya. Kayak gitu yang Ya, namanya coba. berkuasa. Lalu kau bilang, Yesus mengatakan bahwa dia telah diberikan kuasa. Kau tahu iblis juga mengaku diberi kuasa ya. Nih kau tunjukkan data. Pakai data, bro. Bro, pakai data kalau diskusi sama Uniripa ya. Perhatikan nih. Lukas pasal 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Iblis pun mengaku berkuasa. Kau bilang iblis Tuhan. Banyak kali Tuhanmu. Ya, coba buka Yohanes 10 ayat 28, Kak. Bacakan, Yohanes bacakan. 10 ayat 28. Bacakan. Aku pula. Kau Oke, yang mau berdebat, baca ya. kau yang mau membenarkan agamamu, aku pula yang membukakan ayatnya. Hebat kali kalian ini. Kayak gini loh kami Ya, umat aku Islam baca menginjili ya. kalian. Nggak pakai perpuluhan lagi. Sudahlah nggak pakai perpuluhan kalian di sini. Ku kasih kalian data lagi. Aku pula yang bukakan data buat kalian. Emang suka bapak moyang Ya. kalian aja lah kami ini. Di Yohanes 10:28 juga, dan di Yohanes 11 ayat 25. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa Akulah percaya kebangkitan kepadaku, dan hidup. Barang siapa ia percaya akan kepadaku, hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Yesus sendiri yang memberikan tunjukkan sama kehidupan. aku Elia dan Henok diangkat ke surga karena dia mengenal Yesus. Kau tunjukkan datanya. Kita fokus ke situ dulu lah, Kak. Kok lari-lari dulu? Ini kan fokusnya Ini kekekalan. adalah Yesus kan bantahan. kekal. Yang saya bawa ini bantahan ketika Yesus mengaku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pertanyaanku, yang memilih Yudas di antara 12 murid itu siapa? Yesus atau aku? Yesus. 12 murid dipilih salah satu di antaranya, satunya aja binasa. Lalu kau bilang, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. 12 murid aja yang dia pilih aja, salah satunya aja binasa kok. Kayak mana Tuhan kalian ini? Dia yang Ya, pilih Judas- muridnya. Judas dipakai Allah untuk Oh, berarti memang Yudas ini Orang- ditumbalkan sama karya Tuhanmu. penyalipan, sebagai bagian dari karya penyalipan. Oh, ini baru keren nih. Aku baru tahu. Karya Ternyata penyelamat- Yudas penyelamatan. itu memang dihancurkan oleh Tuhan karena memang dipakai untuk supaya diselamatkan si Paulus, diselamatkan Longinus, diselamatkan kalian-kalian yang koruptor 271 triliun agar kalian masuk surga. Si Yudas ditumbalkan. Mantap, Tuhan kalian keren. Ya, karena kan kehendak bebas seorang Yudas, kehendak bebasnya dia Yudas memilih. itu menjual Yesus karena dirasuki iblis atau karena kehendaknya sendiri? Iya, karena Yesus maha tahu, dia tahu apa isi hati Yudas. Saya tanya, Yudas itu menjual Yesus kehendak pribadi atau karena dirasuki iblis? Dimasuki iblis lah. kehendak Ketika Yudas pribadinya yang dirasuki memilih iblis, sadarkah untuk dia apa yang dia menuruti- lakukan itu? Itu kehendak bebasnya Dia sadar. yang memilih. Tunjukkan untuk- ayatnya. Kalau ada orang kerasukan iblis, dia sadar dengan apa yang dia buat. Tunjukkan. Ya, orang yang hidupnya di luar Tuhan ya bisa kerasukan Apa iblis. ini? Jangan membawa asumsi liar retorika Tapi kalau nggak orang matang Kristen, ini di hadapan saya. itu Dengar diproteksi berapa oleh kali Roh kamu Kudus. saya bantah. Pertama, kalian mengklaim Tuhan kalian itu berkuasa di dunia. Tunjukkan satu ya. Pernah dia jadi RT. 12 murid yang dia pilih aja, 2 diantaranya pengkhianat. Ini dia yang pilih loh murid loh. Kata dia cuma satu iblis, Iya, padahal ada satu 2 iblis. pengkhianat. Ya, saya tunjukkan kepada kalian, Tuhan kalian itu salah. Ya, ketika dia mengatakan, bukankah aku yang telah memilih 12 murid ini? Nah, nih perhatikan ini ya. Dan salah satu di antaranya iblis. Kalian tahu tidak? Kita jangan lompat dulu, Kak. Ini kan masalah Bukan lompat. keilahian Yesus. Saya sudah bantah apa keilahian Yesus. Udah ku bantah semua. Kau bilang dia Iya, berkuasa di tadi surga, kan nggak kita- ada. Konteksnya kekekalan Yesus, dia kekal. Sejak Kan sudah kapan jelas, Yesusmu kan? kekal? Dia dilahirkan di abad pertama. Tidak pernah ada sebelumnya. Sekarang pun dia tidak pernah ada. Pernah meningsoy 3 hari. Kau bilang pula dia pernah kekal. Lugas. Apa ini? Iya, Gimana iya. aja, Lugas gimana aja. Kalau kalian tidak punya ilmu, mending kalian diam. Lebih baik kalian belajar sama kami ya. Yohanes pasal 6 nomor 70. Sudahlah nggak bawa data. Si Rifa ini tentang keislamannya, Bang. Kalau kau mau bertanya, bertanya. Aku udah bilang Kalau kalau Kak, kalian nggak bertanya mampu, aku ya, tidak Kak. punya ilmu. Kalau kalian Kak. tidak punya ilmu tentang agama kalian, kalian tanya sama aku, belajar sama aku ikhlas kok.
Apa yang mau kalian tanya? Tanya. Tapi gua- tunggu dulu, gua selesaikan tanya. dulu. Bentarku dulu, ku selesaikan materiku dulu. Ya, biar kalian terbuka mata kalian. Penipuan kalian di hadapan kami umat Islam ku bongkar hari ini. Kalian baca dalam Yohanes pasal 6 nomor 70, ya. Yohanes pasal 6 apa ini? Ya, buka ya. Yohanes pasal 6 nomor 70. Perhatikan ya, ku bongkar penipuan kalian ya. Kalian bilang dia berkuasa lah, kalian bilang dia punya sisi keilahian lah, inilah itulah. Hei, jangankan mengetahui apa yang akan terjadi besok, 12 murid aja dia salah loh. Yohanes pasal 6 nomor 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini, namun seorang di antaramu iblis. Ini kata Yesus. Pertanyaanku, kenapa Yesus mengatakan Petrus juga iblis? Kenapa kalian mengatakan Yudas juga iblis? Kalau begitu, Yesus telah salah. Bukan satu iblis, tapi dua iblis. Perhatikan, ketika Petrus menghalangi dia untuk meningsoi, apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Padahal Petrus tidak disusupi oleh iblis. Maka Petrus menurut Yesus adalah iblis itu sendiri. Yang kalian ikuti siapa? Petrus kan? Maka kalian telah mengikuti iblis menurut Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Ya, padahal Petrus tidak disusupi oleh iblis. Kalau Yudas, Yudas itu orang yang disusupi iblis, bukan iblis, tapi dia dimasuki iblis. Perhatikan kitab kalian. dalam goa itu iblis. Iya, Tuhanmu yang mati di goa 3 hari 3 malam keluar dari Goa Tuhan itu setan. iblis. Iya betul. Iya, udah Goa- akui saja Tuhanmu iblis. Tuhanmu masuk ke dalam goa sebelum jadi Tuhan itu 3 hari 3 malam, berarti iblis menurutmu kan? Bukan Ya kan? goa itu, liang itu, Loh. baga, bodok. Oke, kau bilang itu liang. Mari kau tengok. Kau tengok, kau bilang aku Liang kubur kotor. itu, bukan goa. Mari kita lihat ya. Yang namanya goa itu goa Yesus. Hira. Ini data. Kau Goa bicara Hira gak bawa itu. data. Tengok. Tuhan kau mati di goa. Mati masuk goa lalu langsung jadi Tuhan. Itu baru iblis menurutmu kan? Nih, kau pikir apa ini liang-liang, lubang liang apa? Liang semut. Liang apa? Liang semut Tuhanmu dalam liang semut. Nih apa ini? Banyak ceritamu pakai kata liang. Nih goa ini tau kau? Goa batu. Goa batu Tuhanmu. Keluar dari goa langsung jadi Tuhan. Ada-ada aja kau. Maka kau yang mengatakan Yesus adalah iblis. Kau yang mengatakan, bukan aku. Engkau yang mengatakannya. Wahai anakku, engkau yang mengatakannya, bukan aku. Bukan aku. Rizka, apa pertanyaanmu? Boleh Kak, boleh bertanya aku Kak? Satu pertanyaan. Kenapa kalau umat Islam kita ini rata-rata banyak cerai Kak? Kenapa umat Islam banyak cerita? Yang banyak cerita itu di kitabmu, cerita dongeng pun ada. Apa ini cerita, pertanyaannya? cerai. Oh, cerai. Siapa bilang? Nggak tahu kau Kristen itu juga banyak cerai. Padahal tidak boleh bercerai. Tapi paling banyak bercerai. Pergi kau jalan-jalan ke Eropa. Kau tengok bahkan kumpul kebo pun itu orang Kristen. Nah, sini kutunjukkan kau data. Kenapa orang Kristen itu banyak kumpul kebo? Karena tidak bisa bercerai. Kalau kau dapat laki-laki psikopat, kau tidak boleh bercerai, Rizka. Matilah kau dimakan cacing. Kalau umat Islam kenapa boleh bercerai? Cerai adalah apa yang dihalalkan oleh Allah tapi Allah tidak menyukainya. Hal yang paling dibenci oleh Allah. Maka ketika ada orang bercerai tanpa ada dasar, tidak mencium bau surga. Tetapi kenapa umat Islam bercerai? Kau tanya sama yang bercerai. Tapi pertanyaanku, kenapa umat Kristen tidak boleh bercerai sehingga pada akhirnya banyak kumpul kebo di Manado? Mau tahu kau datanya? Ku tunjukkan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Nih, kutunjukkan data dulu. Sebentar. Kutunjukkan kau data dulu. Ya. Kau tengok ini data. Gara-gara Kristen tidak boleh bercerai. Kumpul kebo terbanyak itu di Manado. Ya. Kau tengok ini ya. Kau tengok ini data. Kau belajar ini dari mana? Dari CNBC. Ya. Jangan kemana-mana. Diam Jangan dulu, baru masuk banyak cerita kau. Kau nih ya. Di Indonesia, diam dulu. Di Indonesia, studi pada tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa kumpul kebo ngik-ngik, au
lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Menurut penelitian ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan ini yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumpul bersama pasangannya. Apa alasannya? Yang pertama karena diam dulu Stephen. Pertama karena miskin, beban finansial. Kedua, prosedur perceraian yang terlalu rumit. Gara-gara kalian umat Kristen tidak boleh bercerai, perempuan yang punya laki psikopat, tukang mabuk, tukang judi, makan ular, berdake, burung berkulup, bau bangke. Akhirnya kalian tak sanggup, ujung-ujungnya kumpul. Kumpul kebo. Tuh kalian. Bagi kakak agama Kristen semua makan ular, babi, dan anjing dan lain-lain kan. Tapi kok Kristen ini Kak ada bermacam-macam. Kenapa bermacam-macam? Kalau Kristen ini ada Metodis, ada Katolik, ada yang lain-lain. Pertanyaannya, apakah Katolik, Metodis, dan yang lain-lainnya makan? Enggak. Oke, kamu apa? Kristen apa? Kamu Kristen apa? Oke, baik. Saya kasih kamu data, ya. Ya, Segala sebelum sesuatu. ngeluarin data ya, tolong di subscribe channel YouTube baru saya ya, Dosen Debat Lintas Agama teman-teman ya. Bantu sodako subscribe-nya, Dosen Debat Lintas Agama. Lanjut Pak, jangan lupa di tab layar guys. Perhatikan. Dalam 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Bahkan ini dalil yang digunakan Agatha dengan tegas. Agatha, apologet Kristen kalian mengatakan. 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kata Agatha, jangankan B2 dan gogok, kuping kalian pun halal bagi Agatha. Aku punya videonya. Agatha mengatakan kupingmu itu halal bagi Agatha. Apologet kalian. Kenapa? Kalian tidak punya makanan kosher. Kalian tidak punya makanan halal haram. Karena menurut Paulus, asal itu berguna bagi kau pribadi. Pepes mayat bisa menguatkan badanmu. Kau boleh makan pepes mayat. Ada tokai yang kau pikir tokai bisa menyehatkan badanmu? Kau boleh makan. Apapun makanan yang menurutmu berguna, itu halal bagimu. Karena kalian tidak punya halal haram lagi. Kenapa? Karena Paulus telah membatalkan hukum Torah. Baca Efesus pasal 2 nomor 15. Itu. Jadi ketika Anda bilang Kristen itu berbeda-beda, kami Metodis, kami Advent, kalian itu minoritas di kalangan minoritas. Faktanya mayoritas Kristen, segala sesuatu yang tak bergerak dan bergerak masuk ke dalam mulut, karena yang haram itu apa yang keluar dari dobor dan yang keluar dari hatimu. Jadi apa yang masuk ke mulutmu itu tidak ada haram-haramnya, brother sister. Ya betul ya yang kau bilang itu Kak. Tapi kan mantap. Kristen ini kan, yang Kristen ini Kak, kayak misalnya kayak kami kan gereja Pen, kami dilarang makan daging yang haram, yang kakak bilang itu ular yang berdarah-darah dilarang juga. Kalian kan kalau kayak gini ya Kak, Kristen itu beda gereja, apalagi Apen ini kan Kristen juga, tapi Apen ini kan gereja juga Kak. Itu kan beda-beda. Advent adalah salah satu denominasi Kristen yang banyak menentang pengajaran Paulus. Setidaknya saya sedikit respect. Karena kalian setidaknya tidak memakan ya. Nah, masalahnya adalah kenapa kalian tidak full melakukan 600 misvote, wahai saudariku Advent? Mampukah engkau melakukan semua misvote itu? Apabila ada yang tidak perawan lagi, lempar pakai batu depan rumahnya sampai dia meningsoy, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Kalau ada perempuan datang bulan, apa yang dipegang olehnya menjadi najis, itu adalah hukum Taurat. Wahai sisterku, apakah engkau melakukan hal itu sepenuhnya, adindaku? Adinda, apakah engkau melakukan semuanya itu, anakku? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nak. Apabila tidak ada yang perawan di hadapanmu lagi, malam pertamanya lempar pakai batu sampai meninggoy, nak. Adsen kerjakan itu. Ya enggak sih. Ya, ya nggak apa-apa jadi advent, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya adalah itu berbantahan dengan kitab sucimu sendiri, adikku, sayang, cantik. Mungkin Bang Iya. Zuma nih, Bang Zuma udah bisa ngomong belum? Bang Zuma. Ya, silakan Adinda. Ada lagi yang boleh naik satu lagi ya? Kamu cewek atau cowok, Rizka? Cewek ya. Kamu tanya Cewek. 101 pertanyaan. Untuk kamu dapat kartu VIP hari ini, tempat bertanya. Kamu bertanya apa saja dan saya tidak wajib menjawab apa saja karena saya terbatas. Silakan 1001 pertanyaan spesial untuk Rizka, saudariku yang cantik jelita sekabupaten. Silakan sayang. Kayak kita ini kan Kak, kalau 5 agama ini kan juga melarang juga membanyak istri kan Kak. Kenapa? Kalau rata-rata umat Muslim kita ini agama Islam mempunyai lebih dari 1 istri. Baik, saya coba jelaskan. Ini kesalahpahaman yang beribu-ribu tahun selalu disondingkan oleh umat Kristen. Pertama, adindaku, tidak ada perintah untuk kami umat Islam itu memperbanyak istri, sayang. Di dalam Islam itu, di dalam surah An-Nisa, kalau kamu baca, di situ ada penyebab. Pada waktu itu, orang-orang Arab, mereka memperlakukan perempuan-perempuan yatim seenak udelnya. Anak yatim dinikahi lalu diambil hartanya. Maka Allah mengatakan, kalau tidak mampu berlaku adil kepada perempuan yatim, maka lebih baik menikahi 2, 3, 4 perempuan yang kau senangi. Karena memperlakukan perbuatan buruk kepada anak yatim, dosanya sangat besar. Lebih baik nikahi 2, 3, 4. Tapi kalau kau rasanya tidak sanggup berbuat adil, maka nikahilah bagimu 1 saja. Artinya di Islam itu justru dibatasi, sayang. Padahal sebelumnya, adindaku, tidak ada pembatasan pernikahan baik dalam agama Islam maupun Kristen. Karena tidak ada larangan poligami dalam Kristen, setidaknya itu diakui oleh Martin Luther. Bahkan dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, Tuhan Bani Israel itu memberikan bini-bini orang kepada Daud. Lalu apakah kamu bilang bahwa Tuhan tidak melegitimasi poligami? Legitimasi, sayang. Yakub itu poligami, cintaku. Istri pertamanya itu adalah Lea, kemudian dia menikah dengan Rahel, kemudian mengambil Bilha, kemudian menikahi Zilpa. Bilha dan Zilpa duanya budak, yang keduanya ini adik beradik kandung. Pertama dia mencintai Rahel, tapi dapatnya Lea karena bapaknya yang ngasih. Kemudian mereka punya anak 12. Jadi nenek moyang Tuhanmu sendiri itu berasal dari poligami, sayang. Kalau ndak poligami, ndak mungkin muncul 12 suku Israel, sayang. Yang pertama, yang kedua, tidak ada Tuhan larang poligami. Bahkan Tuhan tidak menghukum Daud karena poligami, tapi menghukum Daud karena mengutus Uria, suami dari bini orang yang diambil, yang dia skidi papa hoba au diambil lalu dihamili, maka Tuhan marah. Akhirnya dia dihukum, tapi bukan dia dimatikan, tapi anak hasil jinanya. Artinya apa? Tuhanmu dalam kitab perjanjian lama itu melegitimasi perpoligamian. Bahkan tidak ada larangan bagi jemaat awam untuk poligami dalam kitab perjanjian baru. Coba tunjukkan kepada saya ada larangan untuk berpoligami bagi kalian Kristen awam.
Tunjukkan Uni sayang. Kalau ada Uni, ya Uni berhentilah mengatakan bahwa Kristen itu dilarang poligami. Kalau tidak ada larangannya, adindaku, jangan menambah-nambahi hukum Tuhan sayang. Nggak ada larangannya, kalian pula yang melarang. Ini kalian lebih Tuhan daripada Tuhan loh. Kalau ada Tuhan yang bilang baru ikuti. Tuhan tidak bilang jangan tambah-tambahi. Kata kitab Keluaran, kitab Kejadian, kitab Amsal, jangan menambahi firman Tuhan. Ya, jadi tolong, tidak ada agama samawi itu melarang poligami sayang. Tapi Islam sebagai agama dinul haq membatasi peradaban Romawi kuno, peradaban Mesir kuno, agama Yahudi itu menikahi perempuan tanpa batas. Tapi Islam hadir untuk membatasi poligami yang tak terbatas. Solomon 1.700 gundik, 300 istri. Itu dibiarkan Tuhan. Daud punya gundik, punya juga. Abraham punya gundik bernama Ketura, punya istri bernama Sarah dan Hagar. Poligami sayang. Barang siapa yang mengutuk Abraham, Tuhan mengutuknya. Barang siapa merahmati Abraham, dia pun mengutuk. Apa kalian mau mengatakan Abraham itu berzina? Inilah ajaran Islam. Dalam Islam yang berhak poligami tentu yang mampu. Para nabi itu dimampukan oleh Allah, karena dia adalah nabi. Silakan Rizka, pertanyaan selanjutnya. Tapi sayangku, cintaku, ya, kalau kita bicara tentang poligami itu, bagi kamu sebagai perempuan, kamu merasa nggak mungkin ajaran Tuhan itu mengizinkan poligami karena kamu, mohon maaf, mungkin punya pacar atau suami yang udahlah miskin, dengkul goyang-goyang, napas setengah-setengah, bau pula lagi, dompet kosong, minta poligami. Kayak gini satu istri aja nggak cocok sayang. Tapi coba kamu lihat nih, Bang Zoma, Bang Jebril, Bang Ali, Akang Kian Santang, perkasa, kaya raya, banyak perempuan yang mau sama mereka. Sayang mereka bukan seperti itu, ya mereka nggak mau. Ya, banyak wanita tergila-gila, Cipera, ya udahlah ganteng-ganteng orang Islam, perkasa-perkasa, kaya raya, perempuan tergila-gila. Boleh kalau mereka mau. Masalahnya mereka nggak mau, gitu. Tapi kalau kalian bandingkan dengan laki-laki karesteng, makan berdua perut bonset kayak si bom-bom, gelotot goyang-goyang, satu bininya aja nggak puas. Makanya beli dildo, nggak cukup, tidak memuaskan hasratnya. Maka nggak layak poligami. Satu bini aja nggak layak. Aku ke sebelah badanku aja dilamar sama orang Kristen, nggak mau aku. Kenapa? Belum tentu sanggup dan kuat menghidupi satu istri. Jadi jangan diukur orang Kristen dengan orang Islam. Orang Islam ini beda, ya. Orang Islam diajarkan untuk menjadi laki-laki sejati, ya. Paham, Rizka? Nah, untung kamu nggak bertemu dengan Raja Salman. Kamu ketemu sama anaknya Raja Salman bernama Muhammad, kamu dilamar, pasti kamu mau. Jadi istri ke-10 pun kamu mau. Duit banyak, harta banyak, apalagi? Jangan munafik lah. Main bentar, kan enak, yang 10 habis. Tenaganya habis. Nih ini aja kita pakai contoh kasus. Kita pakai contoh kasus. Tunggu ya Rizka ya. Ini mau pakai contoh kasus dulu. Unik tolong dibuka Kejadian 29 nomor 28. Ini yang gede Unik Rifa aja. Kita berbicara poligami ya. Kita berbicara poligami. 29 Kejadian 29-28. Ini amunisi untuk kalian semua. Udah pada tahu tapi kan kalian nggak tahu dalilnya. Ini gua kasih dalilnya. Tapi nggak ngeh gitu ya. Nggak ngeh. Kejadian 29 nomor 28. 28. Ingat-ingat ya ikhwan, Kejadian 29-28. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban poligami. Poligami. Dua ya. Adik-beradik. Kurang puas Unik. Ya. Kurang puas gua. Kejadian 30 nomor 4 sekarang kasih lihat. Kejadian 30. Udah kita kalau Riba itu udah basi, kalau Riba udah basi. Kita sekarang main poligaminya yang 30 brutal. Kejadian 30 nomor 4. Nomor 4 brutal ini ya. Kalau maka diberikannya lah Bilha, budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Ini dia budak. Dan Yakub apa itu? Diprot-prot budak jadi istri. Budak, anjir. Kurang seksi apa coba budak itu? Unik kurang. Siapa tahu masih ada. Coba. Kejadian 30 nomor 9. Jadi kan tadi udah istri kedua Rahel, istri ketiganya Bilha. Nah, sekarang Kejadian 30 nomor 9.
Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpa budaknya perempuan dan diberikannya pada Yakub. Yakub dikasih pembantu, dikawin sama Yakub. Mantep bet. Ini kalau nggak Yakub nih ngawinin budak-budaknya, istri-istrinya ini, nggak akan ada itu Israel. Jadi setengah Israel itu adalah anak-anak budak. Gitu. Lanjut. Ya, silakan Rizka, pertanyaannya. Silakan sayang. Gini loh, Uni pakai ranah psikologis lah ya. Uni tahu kamu perempuan, dalam hatimu mungkin berkata begini, ngeri kali ya nanti kalau saya menikah. Ingat ya, dalam Islam itu ada tanggung jawab. Seorang laki-laki itu ketika dia menikah dengan perempuan, dia mengambil tanggung jawab, memindahkan tanggung jawab seorang tua kepada dirinya sendiri. Maka ketika dia zolim kepada istrinya, dia dosa besar. Jadi sebenarnya memiliki istri lebih dari satu itu sebenarnya membawa beban yang berat sebenarnya. Karena ini akan menjadi beban sampai ke akhirat nanti. Jadi tidak gampang poligami itu. Kalau ada yang menikah perempuan karena mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan zolim. Begitu. Ya Rizka? Nah, jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaannya Adindaku? Kalau misalnya Kak, kalau kita umat muslim masuk ke agama yang lain, itu ada hukuman dari umat Islam. Oke, saya kasih Al-Qur'annya ya. Nih. Bentar ya. Mungkin kalau Kelvin mau menjawab dulu, Dek. Mana ini? Kelvin mau menjawab dulu nggak? Uni cari data dulu nih. Uni pakai Al-Quran aja jawabnya. Ya bentar ya. Dalam Al-Quran dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang murtad dari Islam, maka kata Allah, jangan kau bersedih hati, karena Allah akan mengganti dengan orang yang jauh lebih baik. Itu ada dalam Al-Quran. Begitu ya, dalam Islam. Tapi kalau dia murtad, tapi menyerang agama Islam, maka boleh kami melakukan tindakan. Al-Baqarah 71 ya, baik. Terima kasih buat netizen yang telah membantu. Gitu. Begitu, sister. Nih ya. Bukan ini. Bukan Al-Baqarah 71. Ada dalilnya itu. Aku lupa nomor surah apa, ayat apa. Al-Maidah 54 ya. Kasih yang benar dong, guys. Barang siapa yang keluar dari Islam, jangan kau bersedih hati, karena Allah akan mengganti dengan orang-orang terbaik. Itu ada dalilnya tuh. Nih. Ini dia betul. Al-Maidah ayat 54. Ada yang lain, ada yang bertanya nggak ini? Sister? Siapa namanya ini? Ada siapa aja Kristen di sini? Nona ini Kristen atau Islam? Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan, yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Nah itu ya. Jadi kami itu diperintahkan untuk adil, sister. Kami boleh memerangi kalau kami diperangi. Gitu. Kalau kami diperangi, kami boleh memerangi. Itu ada ayatnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Begitu. Silakan, Adindaku, ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada, Kak. Oke. Nona Muslim. Oh Rizka kamu Advent ya? Iya, Kak, Advent. Oke. Nah, kalau kamu sendiri sebagai Kristen Advent, itu kamu melaksanakan 600 misvot tidak?
Hmm, lihat apa kak? Lihat artinya. Maksudnya? Lihat cenderung dia mau ikut yang kakak bilang. Oh berarti suka-suka aja dong. Dia nggak tahu Ya arti silakan, misvote. Kanora, kasih adik kita ini masukan. Saya mau. Dia nggak tahu arti misvote. Coba jelaskan misvote itu apa. Oh, jadi 600 miswot itu adalah hukum seremonial dalam Taurat. Ya, hukum-hukum dalam Taurat. Seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, barang siapa perempuan yang datang bulan, dalam imamat itu banyak itu. Bahkan diperintahkan untuk memperbudak orang di luar Israel itu, bahkan budak itu dijadikan, diwariskan kemudian. Nah, kalau kamu tidak membatalkan hukum Taurat, nah ini saya kasih kamu sedikit pembelajarannya. Rizka, kamu umur berapa, Dek? 20 kak. Oke, 20. Adindaku, di sini saya tidak mengajak kamu menjadi Islam. Saya mengajak kamu berakal ya. Nah, dalam Islam ada, tadi saya membaca narasi dan diksi dan ini sangat perlu dipertimbangkan dan direnungkan. Dalam Islam kami diperintahkan untuk tidak melampaui batas. Melampaui batas ini apa? Tidak terlalu contoh nih, tidak terlalu patuh kepada seseorang dan tidak terlalu membangkang, maka beradalah di tengah. Segala sesuatu yang di tengah itu yang baik. Maka dalam Islam, hukum yang diberikan Tuhan tidak terlalu berat, tapi tidak terlalu ringan juga. Artinya sedang. Contoh, kalau kita ikuti hukum Yahudi sampai sekarang adindaku, maka tentu akan banyak orang yang komplain karena melanggar hak asasi manusia. Contoh, kepada para hakim harus patuh, kalau tidak dihabisi nyawanya. Memegang tabut Tuhan akan dihabisi Tuhan nyawanya. Mengajak menyembah ke ilah lain akan dihabisi nyawanya. Perempuan tidak perawan akan dihabisi nyawanya. Bahkan ada perempuan yang diperkodok sama laki-laki. Kalau laki-laki itu memberikan dia 5 shikal, bapaknya harus menikah dengan perempuan yang diperkodok. Hukum ini kalau dijalankan saat ini sangat-sangat bertentangan dan tidak relevan dengan kaidah-kaidah humanisme sosial zaman sekarang ini. Tapi bagaimana dengan Kristen? Ketika Yahudi terlalu berat dengan ajaran mereka, makanya mereka memasang kuk istilahnya dalam Kristen. Yesus mengatakan mereka itu adalah orang yang memasang kuk, ya, memperhamba orang-orang lain, tapi mereka tidak mengerjakannya sendiri. Lalu kemudian yang terjadi apa? Kristen justru membatalkan, menghilangkan dan tidak memiliki hukum, melainkan apa? Kasih, dan kasih. Tapi kemudian kalau dikatakan terlalu tidak ada hukum, itu pun tidak mungkin. Terlalu berat hukum pun ini tidak mungkin dari Tuhan. Maka di tengah-tengah sayang. Apa yang di tengah-tengah? Yang di tengah itu adalah hukum Islam, di mana Allah tidak memberikan ujian dan cobaan kecuali, ya, itu semampu hamba Allah. Dan hukum Islam, tidak ada satupun hukum Islam yang membuat kita berkeringat-keringat. Contoh, ketika kita ke Mekah, itu pun kewajiban kita ke Mekah kalau kita mampu, baik secara fisik, baik pun secara materi, baik pun secara psikologis. Artinya kewajiban itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak menjadi kewajiban. Berpuasa, seandainya tidak mampu berpuasa, kita sakit, boleh dibatalkan. Tuhan hanya menguji kita. Terjadi kepada Abraham ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan salah satu anaknya. Tuhan tidak izinkan anaknya itu betul-betul mati karena Tuhan tidak butuh persembahan manusia. Tetapi Tuhan hanya menguji. Beginilah yang terjadi dalam Islam. Setiap apa yang dilakukan oleh umat Islam itu tidak membebani manusia, tetapi pada akhirnya membuat manusia itu menunjukkan apakah dia mau ikut Tuhan atau tidak. Karena ini tidak berkaitan dengan kemampuan. Ya, dalam Islam hukum syariat itu berkaitan dengan mau atau tidak mau. Karena tidak ada hukum Islam yang melampaui kemampuan manusia. Inilah hukum sejati dari Tuhan. Karena kecuali kamu mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan yang kejam, memberikan hukum yang tak mampu dijalankan manusia, atau Tuhan menghilangkan semua hukum. Ini agak lucu. Dulu Tuhan memberi hukum, tiba-tiba sekarang dibatalkan hukum itu. Ketika Tuhan memberi hukum aja manusia nggak patuh, apalagi Tuhan membatalkan hukum. Ngeri nggak tuh? Orang tidak lagi dihukumi ketika dia berbuat dosa. Yang penting dia beriman langsung masuk surga. Ngeri. Ya, makanya Islam itu adalah agama yang betul karena berada di tengah-tengah. Tidak terlalu berat hukumnya, juga tidak menyepelekan hukum Tuhan. Tetap ada syariat. Oke, Rizka? Nah, silakan renungkan itu, Rizka. Kalau ada pertanyaan tentang itu, silakan kita bahas. Karena Advent dengan Protestan berbeda. Sampai di sini dulu videonya. Bagaimana tanggapan kalian mendengar pertanyaan dari oknum-oknum Kristen dan jawaban dari apologet Islam? Kalau saya berpendapat, oknum-oknum Kristen ini mereka bertanya tentang Islam, tetapi apa yang mereka tanyakan itu selalu ada di dalam kitabnya sendiri.
Dan banyak data-data yang terbukti pelanggaran dari kelakuan yang mereka kerjakan saat di dunia ini yang katanya kitabnya melarang hal itu. Dan juga terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi, dan jangan lupa komentar dan juga sarannya. Semoga dengan diskusi ini dan jawaban dari Unirifa dapat ilmu dan pengetahuan bagi kita semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.